Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun wal Mutarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa memohon pada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah dan juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, urusan umat Islam selalu dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu persoalan ini barangkali jarang sekali dibahas, terutama pada saat kita sedang membahas masalah tauhid. Jadi pada saat kita membahas masalah tauhid, maka bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita harus memahami apa itu hakikat dari tauhid, kemudian juga terkait dengan klasifikasi atau jenis-jenis dari tauhid yang dijelaskan oleh para alim ulama, agar pentauhidan kita kepada Allah itu benar-benar pentauhidan yang benar, pentauhidan yang sejalan dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak mengetahui hakikat dari tauhid, khawatirnya tauhid kita ini belum sempurna, atau pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengesaan yang keliru, atau bahkan menjadikan kita semua terjatuh ke dalam aktivitas-aktivitas yang termasuk bagian dari syirik, karena lawannya tauhid ini adalah syirik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu persoalan tauhid yang barangkali perbincangan tauhid, maksud saya adalah tauhid uluhiyah, itu memang perbincangan yang boleh dikatakan sensitif. Akan tapi kita sebagai orang-orang beriman wajib untuk memahami apa yang dimaksud dengan tauhid ini, agar kita tidak terjatuh kepada aktivitas yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik untuk menyingkat waktu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dari tauhid. Jadi menurut bahasa Arab, tauhid itu berasal dari kata, boleh disebut dari wahada. Tapi kalau akar katanya atau rujukan katanya itu ya wahada ya, yang bermakna menyendiri, infirad artinya, atau esa. Lawan dari tauhid itu adalah asyirku. Jadi at-tauhidu ditu asyirku. Tauhid itu adalah lawan dari syirik, menyekutukan. Jadi maksudnya yang disebut menyekutukan itu begini. Kita itu menyepadankan atau kita menjadikan sesuatu itu tidak menyendiri atau tidak satu lagi, itu namanya menyekutukan. Satu contoh, kalau kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengesahkan Allah, berarti kita tidak boleh misalnya dalam beribadah menunjukkan amal kita itu kepada selain Allah, atau kita menunjukkan amal yang kita lakukan itu untuk Allah dan juga untuk yang lain. Berarti di sisi Allah itu ada selain Allah yang kita sepadankan atau kita sekutukan, kita serikatkan dengan Allah SWT. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan, menyendirikan apa yang memang menjadi
hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan pada diri Allah Subhanahu wa taala atau kepada zatnya Allah, termasuk juga sifat-sifatnya Allah, termasuk juga terkait dengan peribadahan kepada Allah, sesuatu selain Allah. Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Kemudian menurut istilah, yang dimaksud istilah di sini adalah istilah para alim ulama, khusus ulama ahli tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid itu adalah mengisahkan Allah, atau menisbatkan sifat-sifat, nama-nama dan kemampuan-kemampuan yang hanya menjadi miliknya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh begini Mas sekalian. Yang memiliki kemampuan untuk memberi rizki kepada kita itu hanya Allah. Kita tidak boleh menyematkan kemampuan ini kepada selain Allah. Kalau kita menyematkan kemampuan ini kepada selain Allah, kita misalnya meyakini ada selain Allah, entah itu bos kita, pekerjaan kita, yang bisa memberikan rizki kepada kita, berarti pada saat itu kita telah terjatuh kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kemampuan untuk memberi rizki itu hanya milik Allah. Pada saat kita memberikan kemampuan ini kepada selain Allah, pada saat itulah kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hanya miliknya Allah, tidak boleh diberikan pada selain Allah. Itu yang disebut dengan tauhid menurut istilah para alim ulama. Sedangkan syirik ini adalah lawan dari tauhid. Menurut istilah bermakna menisbatkan kepada selain Allah sifat-sifat dan nama-nama dan kemampuan-kemampuan Allah. Misalnya kita meyakini ada orang punya kemampuan untuk menghidupkan atau mematikan seseorang, berarti kita menisbahkan kemampuan yang hanya milik Allah kepada selain Allah. Berarti kita telah terjatuh kepada kesyirikan. Sekarang panjenengan nggak boleh punya keyakinan, misalnya begini, panjenengan melihat ada orang dibunuh dengan senjata atau dibunuh oleh misalnya aparat misalnya, panjenengan tidak boleh mengatakan senjata dan aparat itulah yang membunuh seseorang, tidak boleh. Maksud saya adalah menghilangkan nyawa orang itu, karena kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan itu hanya milik Allah SWT. Kadang-kadang kita nggak sadar ya persoalan-persoalan seperti itu. Kita menisbahkan kemampuan yang hanya milik Allah kepada selain Allah. Atau syirik itu juga bisa berarti menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak disematkan kepada Allah. Satu contoh misalnya, orang-orang Nasrani, mereka itu menyematkan sifat kepada Allah, sifat yang nggak pantas. Mereka mengatakan Allah itu punya anak, padahal sifat seperti ini tidak pantas disematkan kepada Allah SWT. Allah itu, ini ada diskusi di kalangan ulama kalam, tapi ini diskusinya istilahnya sampai menjatuhkan orang ini ke dalam kekufuran. Jadi banyak bapak sekalian filosof-filosof Muslim yang dianggap itu Muslim, padahal di kalangan ulama, wabil khusus ulama-ulama tauhid, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah dianggap bukan Muslim. Kayak misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina, kita dengar ya bapak sekalian, Al-Kindi, Ibnu Sina itu ilmuwan-ilmuwan yang sangat terkenal, penggagas ilmu kedokteran. Ibnu Sina, Al-Kindi juga sama, ahli dalam bidang kimia. Tapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Ibnu Sina maupun Al-Kindi, Al-Farabi termasuk Al-Farabi itu telah keluar dari agama Islam. Mengapa? Karena dengan ilmu kalamnya itu orang-orang ini menolak adanya kebangkitan, satu perkara yang jelas-jelas itu qat'i ada di dalam Al-Quran. Kita kan kadang nggak tahu ya. Kalau sekarang baca misalnya dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, mereka memberikan fatwa kepada Al-Kindi, Ibnu Sina itu sudah dianggap keluar dari
agama Islam karena punya keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Jadi syirik ini bisa menisbatkan sifat-sifat atau perkara-perkara yang tidak layak ada pada diri Allah SWT. Al-Kindi di Ibnu Sina itu punya pandangan begini, Allah itu tidak mengerti yang juz'iyat. Juz'iyat itu yang apa? Yang kecil-kecil, yang parsial. Jadi ilmu Allah itu hanya mencakup perkara-perkara yang kuliah, sedangkan yang rinci Allah tidak tahu. Gitu. Makanya para ulama mengatakan mereka itu telah keluar dari agama Islam. Terus mereka juga mengatakan alam semesta itu qidam. Jadi ada wujud, qidam, dan baqo. Istilah mungkin kalau yang di pesantren itu ada aqidatul awam. Meskipun banyak orang yang kritik juga ya aqidatul awam. Karena membagi sifat Allah itu ada sifat wajib dan ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya sebenarnya kalau sifat-sifat Allah itu ada, memang nggak boleh kita juga nggak meyakini adanya sifat Allah karena ada di dalam Al-Quran. Alimun, Hayyun, Qadirun ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sekarang yang dirahmati Allah, memberikan kepada Allah sifat-sifat yang nggak pantas pada Allah itu termasuk bagian dari kesyirikan. Itu kata para alim ulama. Kemudian yang berikutnya sekali yang dirahmati Allah, saya ingin satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Faris. Imam Ibnu Faris ini adalah seorang ulama besar. Mungkin kita banyak yang kenal, mungkin para jamaah siapa nih orang yang nggak kenal. Mungkin kenal kita malah pelawak-pelawak itu yang kita kenal. Mestinya kita kenalnya ini ya ulama-ulama besar gitu. Ini beliau seorang ulama ahli bahasa Arab, seorang ulama ahli hadis. Dia mengatakan, jadi Imam Ibnu Faris, huruf wawu, ha dan dal ini penyusun dari tauhid tadi. Jadi dari kata apa namanya wahada yuwahidu tauhidan gitu ya. Nah ini merupakan asal yang satu yang menunjukkan makna infirad. Infirad itu menyendiri, nggak boleh ada teman, nggak boleh ada sekutu, nggak boleh ada serikat. Berarti mentauhidkan Allah itu Pak sekalian, artinya menyendirikan Allah. Nggak boleh kita memberikan di samping-sampingnya Allah itu sesuatu selain Allah. Allah benar-benar harus menyendiri, harus satu, harus tunggal. Itu namanya tauhid. Kemudian yang berikutnya macam-macam tauhid. Ini saya kutipkan dari penjelasan Profesor Dr. As-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ini setahu saya madhabnya lebih ke arah madhab Hanafi. Beliau ini ulama madhab Hanafi, tapi beliau termasuk ulama mutaakhir. Ini menurut versi As-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi nanti versi ulama yang lain itu dibagi menjadi 3. Jadi ada 3. Kalau misalnya Imam Ibnu Taimiyah membagi tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ada 3. Tapi kita nggak usah mempersoalkan masalah itu karena memang para ulama punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi saya akan berpegang pada apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. As-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Munir. Beliau mengatakan bahwa tauhid itu naw'ani, ada 2 macam. Yang pertama tauhidul uluhiyah. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Nah, yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak beribadah atau menyembah kepada seorang pun selain Allah. Jadi ibadah sekali. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Alla ta'budu illallah. Agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dalam surah Hud ayat yang kedua. Oleh karena itu penyembahan kepada segala sesuatu selain Allah adalah kekufuran dan kesesatan, kata beliau. Fa ibadatu kulli man siwahu kufrun wa dhalalun. Itu kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
beribadah kepada semua selain dari Allah Subhanahu wa taala kufrun wa dolalun, itu adalah kekafiran dan kesesatan. Pasti kan hati-hati masalah ini. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu intinya adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, menyembah atau beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ai al-i'tiqad bi annallaha wahdahu huwal khaliqu al-mudabbir li hadzal kauni wal mutasarrif fihi ala muqtada hikmatihi wa nidami sunnatihi. Beliau mengatakan tauhid rububiyah itu adalah keyakinan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata zat pencipta dan pengatur alam semesta ini, dan zat yang mengatur seisi alam semesta sejalan dengan hikmah dan sistem aturannya. Itu kata beliau. Jadi Bapak sekalian, termasuk tauhid rububiyah adalah tadi kita punya keyakinan yang memberi rezeki kita itu hanya Allah, yang mematikan dan menghidupkan kita hanya Allah. Makanya dulu para sahabat itu Bapak sekalian, di tengah kondisi apapun mereka nggak pernah bergeser keyakinannya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Panjenengan dalam keadaan pandemi atau tidak, pandemi itu tidak akan mengurangi rezeki panjenengan semua. Salah kalau ada orang mengatakan, wah ini kalau pandemi rezeki saya jadi kurang. Tidak. Rezeki itu sudah dikadarkan oleh Allah, tidak akan pernah berubah. Bukan berarti kalau nggak pandemi rezekinya banyak. Salah juga itu Pak. Kita ini kadang-kadang kan sering begitu ya. Ini kalau sulit, wah rezeki saya ini, ya memang Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah akan menyempitkan rezeki itu kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Itu keyakinan kita terhadap rezeki. Yang mematikan dan menghidupkan kita juga hanya Allah. Makanya dulu Bapak sekalian, para sahabat itu kalau berjuang, berdakwah, nggak pernah takut mati atau takut susah hidupnya, tidak pernah. Kalau kita sekarang kan nggak begitu ya. Kalau dakwah ini agak kencang-kencang sedikit, agak takut. Wah nanti rezeki saya nanti nggak kepake lagi atau apa gitu. Jadi akhirnya ngikutin para jamaahnya, bukan mengikuti ajaran nabinya. Jadi itu tercela dalam Islam. Saya itu pernah sekali. Jadi waktu itu kan lagi rame-rame Amerika Serikat nyerang Irak waktu itu. Ya waktu itu. Nah kemudian kan di Indonesia itu kan kalau nggak salah dari MUI waktu itu kan membuat petisi siapa yang mau jihad ke Irak waktu itu, ke Irak. Nah banyak yang daftar itu, karena pengen bantu saudara-saudara kita yang ada di Irak. Dan itu termasuk bagian dari ibadah. Nggak boleh ditentang, nggak boleh dianggap ekstrim dan sebagainya, nggak boleh. Karena itu ajaran Islam. Nah waktu itu saya itu diminta untuk menjelaskan tentang hukum ketentuan syariat tentang berjihad, termasuk adab-adab berjihad. Nah yang dengan saya itu ada orang yang dulu itu pernah ke Afghanistan. Ini cerita saja, Afghanistan. Dia itu sampai ketemu dengan itu siapa namanya, dokter saya itu Azam, Abdullah Azam. Itu memang beliau orang yang terjun memang di medan jihad waktu itu. Nah beliau itu cerita gini, itu ternyata saya itu baru tahu juga itu. Jadi kalau mujahidin di Afghanistan, mengapa bisa sampai setangguh itu berhasil mengusir Rusia waktu itu? Itu karena memang tauhid itu ditanamkan benar. Jadi ini ada cerita ini. Dr. Abdul Azam itu ngetes ininya kaum muslimin yang menjadi tentara beliau itu.
Tesnya itu gini, yang masih baru-baru itu dikasih senjata, kasih apa AK-47, kasih apa gitu, saya nggak tahu ya jenis senjatanya. Dia cerita. Kemudian ada yang itu pemuda bilang, ada seorang laskarnya itu bilang begini, wah ini kalau saya sudah punya ini, saya akan bisa membunuh pasukan orang kafir sebanyak mungkin, dia bilang gitu. Terus sama Dr. Abdul Azam, orang ini nggak boleh ikut perang, dia disuruh masak. Dia disuruh masak di belakang, di dapur. Kan ini orang mikir-mikir nih, kenapa saya kok disuruh malah masak nih? Kurang keren masak itu. Ya, tapi jangan dianggap kurang keren Pak Saudara, ya. Kalau perang nggak ada yang masak gimana? Ngangkat senjatanya nggak bisa itu. Iya lemah. Ternyata begini, beliau katakan begini. Anda ini tauhidnya nggak benar. Bukan senjata ini yang membunuh orang-orang kafir. Kalau Anda punya keyakinan seperti itu, Anda memang nggak pantas untuk jihad. Dia bilang gitu. Maksudnya maju ke medan tempur di garis terdepan, tidak pantas. Pantasnya Anda di mana? Ngelayani mujahidin, gitu kata dia. Nah memang benar seperti itu. Kita tidak boleh punya keyakinan kita bisa menghidupkan seseorang atau mematikan seseorang. Lah usah kita kan disuruh perang, disuruh membunuh misalnya. Iya, tetapi hakikatnya bukan kita yang membunuh. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Walakinnallaha roma. Bukanlah kamu yang melempar pada saat kamu melempar, tapi hakikatnya Allah lah yang melempar. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian, itu tauhid rububiyah maksudnya. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah sekarang? Nah kita akan coba pastikan yang dirahmati Allah SWT memahami hakikat dari tauhid uluhiyah agar kita betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu sendiri. Baik. Ini ada beberapa ayat sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun." Seandainya ditanyakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan? Kemudian di ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. La yaquluna khalaquhunnal azizul alim. Seandainya ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan muka bumi, maka sungguh mereka akan mengatakan khalaqahunna al azizul alim. Yang menciptakan semua itu adalah Allah yang Maha Aziz dan Maha Alim, Maha perkasa dan Maha mengetahui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Seandainya mereka ditanya, maksudnya orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan muka bumi dan juga menundukkan matahari dan rembulan, la yaqulunna Allah. Sungguh mereka akan mengatakan yang melakukan semua itu adalah Allah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh As-Sinkiti, ini seorang ulama ahli tafsir, tapi ini beliau juga mutaakhir dalam kitab Adwaul Bayan. Jadi ini tafsirnya bagus sekali ya sekali. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah baginda Nabi. Beliau mengatakan, hadil ayatul Qur'aniyah tadullu ala anna tauhidar rububiyah la yanqidu minal kufri illa idza kana ma'ahu tauhidul ibadah. Ayat-ayat Quran ini menunjukkan, kata Syekh As-Sinkiti, bahwa tauhid rububiyah itu tidak bisa membebaskan seseorang dari kekufuran kecuali tauhid rububiyah itu bersama dengan tauhidul ibadah. Makanya di sini disebutkan orang kafir itu sekalian, kalau mereka ditanya, ini kalau menurut beliau ya, menurut beliau Syekh Sinkiti,
Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan muka bumi, ya Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini, ya Allah. Lalu mengapa mereka kok disebut kafir? Padahal mereka juga meyakini yang menciptakan langit dan muka bumi itu adalah Allah. Rahasianya adalah karena tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Rububiyahnya itu tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Makanya sekalian, sama kita seorang mukmin, walaupun panjenengan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang menciptakan langit dan muka bumi, menghidupkan dan mematikan kita. Tetapi kalau di dalam diri kita, di dalam hati kita belum ada tauhid uluhiyah, panjenengan belum selamat dari kekufuran. Itu bahayanya kalau kita nggak ngerti tauhid uluhiyah. Nah, apa yang dimaksud tauhid uluhiyah? Itu tauhidul ibadah. Itu adalah pengesaan Allah dalam masalah ibadah. Nah, lalu kita akan berbicara pada konteks berikutnya sekalian. Ini definisi tentang ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan tauhidul ibadah itu ya ini, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Nah, apa yang dimaksud ibadah? Kalau di dalam kitab-kitab kamu disebutkan, ibadah itu kalau menurut bahasa Arab artinya adalah at-ta'atu ma'al khudu'i, taat yang disertai dengan ketundukan. Kita sholat buat sekalian, itu termasuk bagian dari ibadah. Ibadah ini ada dua macam biasanya menurut para ulama. Ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ya disebut mahdoh. Mahdoh itu artinya murni, ibadah murni. Nanti insya Allah saya jelaskan apa yang disebut dengan ibadah mahdoh. Sering kita kenal ini nama ibadah mahdoh, tapi apa sih yang dimaksud ibadah mahdoh itu? Secara bahasa Arab artinya ibadah murni. Jadi betul-betul ibadah murni. Itu namanya ibadah mahdoh. Nah, yang lain itu disebut dengan ghairu al-mahdoh. Kemudian di tafsir Adwaul Bayan juga yang disampaikan oleh Syekh Sinqiti, beliau mengatakan begini: ketahuilah sesungguhnya setiap muslim, ini makna ibadah, setiap muslim wajib memikirkan makna ibadah, yakni ibadah yang mencakup semua yang diperintahkan Allah, yang mana seorang muslim wajib mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang diperintahkan Allah semata. Dalam semua kurban, dalam semua hal mendekatkan diri kepada Allah, seraya menunjukkan takarubnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak berpaling sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Mas ya, inti tauhid ibadah itu gini. Yang disebut ibadah itu kan nyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita aturan-aturan yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyembah pada Allah. Panjenengan sholat misalnya, sholat nggak boleh dibuat-buat sendiri. Sholat itu harus sesuai dengan sholatnya baginda Nabi. Panjenengan tidak disebut punya tauhid ibadah kalau panjenengan sholatnya tidak mau diatur pakai aturannya Allah. Nah, itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu gampangnya sekarang, kita itu harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur hidup kita. Semua aturan yang mengatur hidup kita harus kita pastikan hanya aturan Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Makanya mengapa orang-orang kafir tadi mereka tidak selamat dari kekufuran, padahal juga meyakini Allah itu esa, karena dia tidak mau beribadah pada Allah dengan tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nggak mau sholat. Kalau pengen nyembah Allah pakai perantara patung, gitu. Atau beribadah dengan cara-cara yang mereka buat-buat sendiri. Makanya mereka tetap disebut sebagai orang kafir. Makanya Bapak sekalian, hakikat dari tauhid uluhiyah itu adalah kita sebagai seorang mukmin harus benar-benar terikat sepenuhnya kepada aturan Allah.
Panjenengan mengatur hidup ini harus diatur hanya dengan aturan Allah. Nah itu namanya tauhid uluhiyah. Kalau panjenengan masih mau mengambil aturan-aturan selain aturan Allah, berarti hakikatnya kita belum memurnikan Allah dalam hal ibadah. Ya ibadah misalnya kalau kita sholat, kita kan nggak akan berani kan sholat, baik itu bacaan maupun gerakannya tidak sejalan dengan aturan Allah, aturan Rasul kan nggak berani kita. Coba Bapak sekalian kalau sholat subuh kira-kira berani nggak dari 3 rakaat? Ada yang bayar nih. Ada yang bayar 1 triliun. Pak Eka mau nggak ada yang bayar 1 triliun tapi sholat subuhnya 3 rakaat? Pikir-pikir dulu lah. Iya. Nanti taubat lah. Nanti haji dan umroh. Jadi nanti uangnya saya gunakan untuk haji dan umroh untuk mengganti kesalahan saat saya 3 rakaat. Masya Allah itu benar-benar makhluk ekonomis. Kita nggak akan berani Mas. Kecuali kalau panjenengan nggak benar-benar ibadah. Yang disebut ibadah itu kan at-ta'ah ma'al khudu', benar-benar taat dan tunduk dan patuh. Apa yang diperintahkan oleh Allah sami'na wa ata'na. Udah nggak mikir-mikir lagi. Nggak mikir-mikir lagi apa resikonya. Apakah itu berat atau ringan, dikerjakan. Makanya seseorang itu baru sah disebut seorang mukmin, muslim tanpa diragukan kan pada saat dia menerima dan tunduk patuh kepada syariat Islam dan tunduk dan patuh pada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin pernah saya sampaikan tuh statement dari Imam As-Sujaj. Imam As-Sujaj itu seorang ulama ahli bahasa Arab yang dikutip oleh Imam Ibnu Mandur. Dia katakan yang disebut iman itu adalah idharul khudu'i wal qabuli li syariati. Jadi menampakkan sifat tunduk dan menerima terhadap syariat. Walima atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita nggak boleh nolak. Kalian mohon maaf ya, kita ini kalau tauhid rububiyahnya iya insya Allah mantep nih. Tapi kalau uluhiyahnya disuruh pakai aturan Allah pada nggak mau. Malah ada yang benci dengan syariatnya Allah, dibully habis-habisan. Ini lepas mungkin ya pro dan kontra ya. Kayak misalnya saudara-saudara kita yang ada di Afgan sekarang, mereka berkuasa di Afgan. Kalau mereka berperang melawan pendudukan Amerika, ya memang syariatnya seperti itu. Kalau negara kita diserang oleh orang-orang kafir lebih-lebih lagi, kita wajib berperang. Nggak boleh berdiam diri. Yang membantu itu malah, mohon maaf, itu pengkhianat. Kalau membantu penjajah itu malah pengkhianat. Kan itu kan di fikih-fikih kan masyhur itu loh. Mungkin ada yang pernah di pesantren itu kan ada babul jihad, fardu kifayah, kula amin, walau marotan. Jihad itu hukumnya fardu kifayah, diselenggarakan setahun minimal sekali. Jadi jihad dalam Islam. Kita kan al-kufar bibiladi, jadi orang-orang kafir masih ada di negara mereka. Ini jihad ofensif. Wa yata'ayana idza dakhalu biladana. Dan jihad itu menjadi berhukum fardu ain jika orang kafir masuk ke negara kita, nyerang kita. Ya memang harus begitu. Terus mau menerapkan hukum-hukumnya Allah, ya memang harus seperti itu seorang muslim. Karena tauhid uluhiyah itu mengharuskan seorang muslim itu mengatur seluruh hidupnya hanya dengan aturan Allah. Sekarang coba kita bayangkan begini ya. Alam semesta ini, matahari, rembulan, itu semuanya harmonis, nggak ada yang rusak, nggak ada yang benturan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena masing-masing makhluknya Allah itu taat sepenuhnya pada aturan Allah, sunnatullah sebutannya. Padahal itu juga aturan Allah yang berlaku di alam semesta. Matahari ini kalau seandainya, mohon maaf, matahari itu nggak taat sama aturan Allah,
nggak taat sama sunatullah, mendekat ke bumi, mungkin panjenengan binasa itu. Langsung itu es yang ada di kutub langsung mencair, terjadi banjir besar di muka bumi ini. Mungkin kita juga tumbuhan-tumbuhan juga akan mati, kita juga akan susah hidupnya. Rembulan mendekat saja ke permukaan bumi itu juga menjadi masalah besar. Nyamuk itu sekalian, nyamuk itu sejak dulu ya begitu, itu tipe nyerangnya, terus nggak ada perkembangan dari dulu sampai sekarang. Mengapa? Ya memang dia diatur seperti itu. Nggak ada sekarang nyamuk itu yang berpikir gimana kita serang aja, kita serang bareng-bareng aja, kita ajar aja bareng-bareng. Kalau kita satu-satu mudah dibunuhin. Kita harus bersatu nih para nyamuk. Nggak ada kayak gitu. Karena apa? Memang makhluk-makhluk ini benar-benar taat dan tunduk patuh kepada perintah Allah. Makanya harmoni, ada keseimbangan. Hidup mereka juga harmonis gitu. Nah, kita ini mestinya juga gitu, kehidupan manusia hanya akan bisa sempurna harmonis pada saat kita tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu kira-kira yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Jadi akhirnya kan kita jadi memahami sekarang apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Makanya Nabi itu kan ngarang kita ngambil dari orang-orang kafir, niru-niru dari orang kafir. Karena apa? Itu bisa merusak tauhid kita. Kalau tauhid kita rusak, Mas sekalian, Masya Allah, panjenengan merusak sesuatu yang paling berharga, yang menyelamatkan kita semua. Jangan sekali-kali kita punya keinginan untuk membangkang aturannya Allah SWT. Ya untung aja makhluk di alam semesta selain manusia ini taat dan patuh pada perintahnya Allah. Hanya manusia saja yang bikin kacau, menyimpang dari aturan. Nah, kira-kira kita lanjutin. Ya, sekarang ini tadi kalau kita membahas dalam kajian ibadah dalam Islam. Jadi ibadah itu ada ibadah yang konteksnya itu umum. Jadi ibadah umum, jadi ibadah secara umum. Jadi ibadah secara umum itu mengatur seluruh urusan manusia dengan hukum Allah dan Rasulnya itu. Nah, ibadah itu hakikatnya di situ ada itu manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nah, di situ ada masalah akidah, ada ibadah murni, ibadah mahdhah. Jadi yang dimaksud ibadah mahdhah itu adalah ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Misalnya kayak sholat itu disebutnya ibadah mahdhah, puasa itu ibadah mahdhah. Karena apa? Dia adalah aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan al-khaliqnya, langsung dengan Allah. Jadi disebut dengan ibadah murni, mahdhah. Dan ada ibadah itu adalah ketentuan Allah untuk mengatur manusia dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Di sana ada hukum muamalah. Dengan misalnya jual beli sesuai dengan tuntunan syariah, maka itu termasuk bagian dari ibadah. Bekerja itu juga ibadah, tapi bekerja yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengan membina keluarga, rumah tangga, mendidik anak, itu juga harus sesuai dengan sunnah. Itu bernilai ibadah. Semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah kalau dilakukan ikhlas karena Allah, sejalan dengan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Itu di situ ada hukum tentang makanan, akhlak, pakaian. Kita sebagai seorang muslim harus jujur, harus punya adab yang baik kepada orang yang lebih tua dari kita, menyayangi yang muda dan seterusnya. Kalau yang di sana dengan manusia yang lain itu lebih banyak, itu hampir 2/3. 2/3 hukum-hukum Islam itu turun untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Misalnya ada hudud sekalian. Hudud itu misalnya kalau ada orang mencuri dipotong tangannya kalau dalam Islam. Kita kan kadang-kadang nggak merasa menyekutukan Allah ya. Kalau hukum potong tangan itu diganti dengan hukum yang lain. Pada saat ada orang mencuri dan dijatuhkan hak, itu adalah ibadah. Gitu.
Kalau panjenengan misalnya mengatur urusan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat tidak dengan hukum Islam, itu hakikatnya menduakan hukumnya Allah, menduakan ibadah pada Allah. Kita kan tidak ngerasa itu persoalan besar ya kadang-kadang. Bahkan dengan enteng aja ada sebagian kaum muslimin yang tidak setuju dengan hukum-hukum Islam. Kalau ada orang misalnya menuduh wanita-wanita baik berbuat zina, itu harus dikenai hukuman dalam Islam. Jadi kasus qadzaf itu dicambuk. Orang minum khamr dalam Islam itu termasuk hudud babnya, dicambuk 80 kali. Tapi kita kalau ada orang minum khamr kan nggak pernah diatur dengan aturan seperti itu. Sekarang sama seperti sholat. Kalau sholat aturannya jelas. Mulai niat sampai salam ada aturannya. Termasuk juga kalau kita hendak tadi menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, itu juga harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau ada orang mencuri, aturan Allah begini. Kalau ada orang berzina, aturannya begini. Lalu mengapa kita hanya sholat saja, kita taat sama aturan Allah, sementara untuk mengatur urusan masyarakat kita nggak taat sama aturan Allah? Bahkan mohon maaf, kita malah benci sama aturan Allah. Wah, itu ekstrim Ustaz, ekstrim, radikal gitu. Nah, kita kemakan dengan opini-opini seperti itu. Nah, ini nggak boleh sekalian. Karena apa? Itu hakikatnya menciderai tauhid uluhiyah kita. Dan ada jinayat. Kalau dalam Islam jinayat ini sekalian nyerang. Hudud ini ada 6 macam. Dalam fikih ada 6 macam. Dibahas sama mendetail itu. Nanti dari situ tuh hukum pidana dalam Islam itu ada hukum pidana. Kalau jinayat itu nyerang, kasus pembunuhan. Kalau membunuh dengan sengaja, kalau keluarga yang terbunuh tidak memaafkan, dikisos. Kalau memaafkan, membayar diat yang berat 100 ekor onta. 40 ekor diantaranya sudah bunting. Itu yang diat yang berat. Kalau nyerang kuping diiris, itu masuk jinayat, ada aturannya. Yang begitu itu sekalian termasuk bagian dari ibadah. Makanya kalau untuk menyelesaikan misalnya ada orang ngiris kuping orang lain, harus pakai hukumnya Allah. Nah, itulah hakikat tauhid uluhiyah. Termasuk nanti takzir itu lebih banyak lagi. Ya. Kita lanjutkan sebentar ya hasilnya. Waktunya sedikit. Poin-poinnya adalah tauhid uluhiyah mewajibkan seorang muslim mengisahkan Allah dalam hal peribadahan. Semua jalan atau tata cara ibadah harus bersumber dari Allah dan Rasulnya. Tauhid uluhiyah meniscayakan seorang mukmin terikat dengan hukum Allah dan Rasulnya untuk mengatur seluruh hidup. Jadi sekarang kita harus pastikan mengatur hidup kita itu harus hanya, saya harus katakan hanya, karena ini masalah tauhid, hanya dengan aturan Allah. Jadi dengan mengelola keluarga harus hanya dengan syariat Allah. Jangan pakai syariat yang lain, jangan pakai mindset yang lain. Harus pakai mindset tauhid, mindset akidah. Diatur urusan kita hanya dengan aturan Allah. Maka disitulah kita memahami betapa pentingnya kita ngaji fikih di situ asli. Karena dengan kita ngaji fikih kita tahu hukum-hukum Allah, hukum Rasul. Kalau jenengan nggak ngaji fikih, mohon maaf, biasanya nanti salah paham terhadap fikih. Bahkan memusuhi fikih. Bahkan menganggap fikih itu ya macam-macam lah, kedaluarsa, terus tidak sesuai dengan zaman, kejam dan seterusnya. Padahal itu termasuk bagian dari tauhid kita. Dan kita lanjutkan ya, saudara. Kita lanjutkan. Nah, makanya di Al-Quran ini ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid uluhiyah. Inil hukmu illa lillah. Jadi ini saya penggal-penggal saja untuk menyingkat waktu. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak untuk membuat hukum itu hanya Allah. Panjenengan nggak boleh sekalian mengatur urusan panjenengan bukan dengan aturan Allah. Kata panjenengan mandi itu harus dengan aturan Allah.
Kemudian ternyata saya nggak kelihatan. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa-apa yang kalian perselisihkan di dalam segala sesuatu, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya harus merujuk kepada Allah. Dengan punya sengketa waris, selesaikan dengan hukum Islam, dengan hukum faraid, jangan pakai hukum positif. Kalau jenengan punya keyakinan hukum positif itu jangankan lebih tinggi daripada hukum Islam, setara dengan hukum Islam, tauhid panjenengan bermasalah. Jangan sekali-kali kita itu ngelirik dengan hukum-hukum selain Allah itu loh sekalian. Kemudian di ayat yang lain disebutkan dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu hanya milik Allah al-aliyyil kabir, yang maha tinggi dan maha agung atau maha besar. Itu aslinya tauhid uluhiyah. Kullu syai'in halikun ila wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Lahul hukmu, hanya kepada Allah atau milik Allah lah hukum itu, wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian itu akan kembali. Kemudian juga di ayat-ayat yang disebutkan walahul hukmu wa ilaihi turja'un, banyak sekali. Jadi intinya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah itu artinya kita harus benar-benar terikat dengan hukum-hukum Allah dan Rasul. Tidak boleh kita bergeser sedikit pun dengan aturan-aturan yang lain. Tapi harus kita pastikan pijakan kita hanya hukum Allah dan hukum Rasul. Itulah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yang panjenengan miliki belum bisa membebaskan panjenengan dari kekufuran dan kesesatan sampai disertai dengan mengesahkan aturan Allah. Aturan Allah hanya kita gunakan dan hanya yang kita gunakan adalah aturan Allah, bukan aturan selain Allah. Makanya mas sekalian di dalam hadis baginda Nabi mengatakan perkara yang paling dibenci oleh Nabi itu kan bertasabuh kepada orang-orang kafir, meniru-niru orang kafir. Laisa minna man tasabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami kata Nabi, orang-orang yang meniru-niru selain dari kami. Itu hadis dari Imam Tirmidzi. Baginda Nabi dengan sangat tegas beliau mengatakan agar kita tidak memirip-miripkan atau meniru-niru orang-orang non-muslim. Baik, mungkin barangkali itu ya sekian yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Mari kita jaga tauhid rububiyah kita, termasuk juga tauhid uluhiyah kita. Bagaimana cara kita menjaga tauhid uluhiyah kita? Belajar hukum-hukum Islam, terutama hukum-hukum Islam yang hendak kita kerjakan. Itu panjenengan harus paham. Sebelum dagang harus tahu hukum Islam tentang dagang. Kalau kita misalnya mau bekerja, panjenengan juga harus memahami fikih tentang bekerja. Panjenengan mau menikah, wajib hukumnya belajar tentang fikih munakahat. Panjenengan mau mencerai istri, itu juga harus tahu aturannya. Ya talak itu hasilnya, talak itu ada dua, talak sunni ada talak bid'i. Nah itu ada aturannya. Kalau orang nggak tahu fikih, nanti nalak istri jadi dosa. Nalak istri kan nggak boleh, istri dalam keadaan haid misalnya, itu nggak boleh. Nah mentalak itu baru sah kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Nah kira-kira seperti itu ya. Baik mas sekalian yang dirahmati Allah, itu barangkali yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ya Ibu, apa tuh? Salam.
ya, negara Islam. Berarti kita itu juga tidak ada yang murni ini, tapi kita semuanya se-Indonesia ini langsung. Soalnya kita masih harus berkeyakinan juga dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh orang-orang kafir. Ya. Iya, memang sering ya kita kan dibilangnya gitu, ya Bu ya. Kita pada saat bicara kita ini harus menegakkan syariat Islam. Karena dulu konstitusi kita kan pakai syariat Islam ya, di Piagam Jakarta ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi itu dihapus dengan apa? Dengan curang gitu, dengan licik. Begini, memang harus kalau kita mengatakan ini gimana orang Indonesia apakah kafir semua ya? Tidak boleh tidak ada gitu ya. Nggak boleh kita katakan. Tetapi memang kita ini sebagai seorang Muslim harus benar-benar mencintai hukum-hukum Allah, hukum Rasul. Sebagaimana kita mencintai Allah dan Rasul itu sendiri. Terus kan gimana sih kalau misalnya kita membenci orang tua, ajaran orang tua kita, itu hakikatnya juga membenci, menyinggung orang tua kita, kan begitu. Oleh karena itu nggak ada misalnya gini, kita harus menerapkan syariat Islam. Iya. Dan ada orang bilang begini, alasannya, lu negara kita kan bukan negara Islam. Iya memang, tapi kan kita Muslim, kan gitu jawabannya. Ya kalau Muslim ya harus aturannya pakai aturan Islam. Kalau orang sekuler pakai aturan sekuler wajar. Yang nggak wajar itu kalau ada seorang Muslim pakai aturan sekuler, ada seorang Muslim pakai aturan komunis, nah itu juga nggak wajar. Kalau orang komunis pakai aturan komunis ya wajar. Tapi yang aneh adalah orang Muslim tapi senang dengan aturan di luar Islam, nah itu yang aneh. Nah nanti apakah kufur atau tidak ini perlu istilahnya takyin, penelitian yang lebih lanjut. Ini person tidak bisa generalisir, tidak bisa. Tapi kalau status negaranya itu memang betul bukan negara Islam. Tapi kan bukan berarti nggak negara Islam berarti kan ya nggak apa-apa kita nggak nerapin Islam, kan begitu ah? Bukan begitu, itu bermasalah. Orang negara kita itu mestinya juga dibuat negara yang menerapkan Islam. Itu tanggung jawab siapa? Yang paling bertanggung jawab ya orang-orang yang punya kekuasaan. Nah kita apa tanggung jawabnya? Ya menasihati mereka agar kembali kepada syariat Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai begini ya Mas ya. Ini seakan-akan kalau nggak pakai syariat Islam karena negaranya bukan negara Islam wajar gitu. Nggak boleh. Masalahnya kita ini Muslim gitu. Jadi kalau kita bukan seorang Muslim gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain Bapak sekalian. Kalau enggak, kalau benar sedikit aja. Pelaku pidana itu kan disidang dengan kuhab, bukan syariat. Dan hukuman itu bahkan ada yang dipenjara atau bahkan dibunuh. Nah proses itu di akhirat gimana kan? Apakah pelaku sudah bebas setelah divonis dengan kuhab? Terus vonis dengan kuhab sendiri tanggung jawab siapa ini? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam Islam itu pidana dalam Islam atau sanksi yang dijatuhkan bagi para pelanggar itu berfungsi dua hal. Yang pertama adalah namanya itu jawabir wa zawajir. Jadi jawabir itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan yang zawajir itu menahan seseorang. Misalnya dengan hukum qisas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Dengan diterapkannya hukum qisas bagi pembunuhan, maka itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan tindakan pembunuhan. Kan begitu ya misalnya. Kalau orang berakal memahami kalau saya membunuh seseorang akan dibunuh balik, pasti dia akan berpikir-pikir untuk melakukan pembunuhan. Terus kemudian dijatuhkannya sanksi, maksudnya sanksinya Allah ya, hukum-hukum Allah kepada orang yang melanggar itu bisa berfungsi. Yang kedua adalah menebus dosa-dosa orang yang dijatuhi sanksi. Dulu sekalian ada namanya sahabat itu Al-Ma'is Al-Aslami, yaitu berzina.
Kemudian lapor pada Nabi, ya Rasul, saya berzina. Nabi menolak terus, menolak. Tapi terus didorong Nabi ini oleh Al-Ma'is itu untuk menjatuhkan hudud. Jadi kalau berzina, kalau zinanya itu muhsan, berarti kan dirajam sampai mati. Akhirnya Al-Ma'is Al-Azlam itu dalam sebuah riwayat dia dirajam, meninggal. Dan setelah beliau meninggal, Nabi mengatakan, laqad tabat, sungguh dia sudah bertaubat. Lau kusimat, seandainya taubatnya Al-Ma'is Al-Azlam ini dibagi kepada penduduk Madinah, maka semuanya akan dapat. Berarti kalau kita misalnya sekalian melanggar, berzina misalnya, mohon maaf ya, maka dengan kita dijatuhin hudud, maka dosa perzinahan kita itu diampuni oleh Allah. Dengan lantaran apa? Dengan lantaran sanksi yang dijatuhkan kepada kita di kehidupan dunia ini. Lalu siapa yang memberi sanksi? Nggak boleh ustaz, nggak boleh kelompok juga nggak boleh. Tapi itu harus waliul amr, pemimpin. Nah, pemimpin Islam itu siapa? Ya kalau kita dulu punya Amirul Mukminin. Pemimpin Islam itu misalnya cuma satu seluruh dunia, nggak boleh banyak. Karena dalam hadis, idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhar minhum. Jika dibayar dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir, yang kedua. Harus satu. Secara syar'i yang punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi itu adalah Amirul Mukminin, yang sekarang belum ada. Mungkin kita bertanya, kalau di Afgan itu termasuk Amirul Mukminin enggak? Ya belum. Kalau menurut saya belum. Apalagi masih kerjasama ya untuk sementara ini ya dengan Amerika. Walau itu apakah taktik dan sebagainya, walau. Jadi harus waliul amri. Makanya para ulama mengatakan yang berhak menjatuhkan sanksi itu hanyalah waliul amri, tidak boleh yang lain. Hadisnya adalah al-imamu ra'in, itu dalilnya. Imam itu adalah penanggung jawab. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dulu para sahabat itu kalau ada kasus-kasus misalnya perzinahan, nggak langsung dirajam sendiri, enggak. Lapor dulu ke Rasulullah. Rasulullah itu Raisud Daulah al-Islamnya, kepala negara dalam Islam. Setelah Nabi wafat, kemudian kasus-kasus itu dibawa kepada khalifah pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, khalifah itu nanti membuat struktur pemerintahan namanya qadhi. Nah, qadhi inilah yang kita akan menjatuhkan sanksi. Kalau usah nggak boleh. Memang dulu ada yang punya pendapat, dulu waktu ramai laskar jihad yang di Ambon ya dulu ya. Kalau dulu kan pernah ya Ustaz, setahu saya itu dia ada salah satu anggota laskar yang kalau nggak salah berzina, kemudian dirajam dan meninggal. Ada memang fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau di dalam Al-Quran kan azaniyatu wazani fajlidu, wawunya itu wawul jamaah. Kalau dalam kaidah usul fikih wawul jamaah itu yufidul am. Karena yufidul am berarti siapa saja boleh menjilid gitu. Itu pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat ini ditolak oleh para ulama karena apa? Bertentangan dengan ijma'nya para sahabat dan juga nas-nas yang sahih. Makanya ini pendapat tidak dipakai. Makanya nanti kalau misalnya ada orang karena ingin menegakkan hukum Allah, nggak boleh sembarangan juga, nggak boleh. Ada ilmunya juga. Mungkin begitu nggak mukarom ya. Wallahualam bishawab. Mungkin kita cukupkan ya Bapak sekalian ya. Nyun sewu kalau ada yang mau bertanya. Tapi memang pagi hari ini saya ingin menyampaikan ini agar kita tidak mudah diombang-ambingkan di tengah kondisi kita sekarang seperti ini ya Bapak sekalian. Tetap berpegang teguh kepada Islam, tetap mencintai hukum Allah dan hukum Rasul, tetap mencintai hukum Al-Quran dan hukum Sunnah baginda Nabi. Jenengan punya Al-Quran, Masya Allah, itu kalamnya Allah. Di dalamnya banyak hukum-hukum yang terbaik. Mengapa itu tidak diterapkan? Sementara hukum-hukum yang nggak jelas yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman itu justru kita yang menerapkannya umat Islam. Bahkan membela mati-matian seraya memikirkan hukum-hukum Al-Quran. Nah itu tercela, benar-benar tercela. Wabil khusus khawatirnya adalah bisa mencederai tauhid uluhiyah kita.
menyembah pada Allah dengan cara yang dibuat oleh Allah. Jangan pakai cara yang lain. Pakai aturan Allah untuk menyembah Allah. Jangan pakai aturan selain Allah untuk menyembah Allah. Itulah hakikat dari tauhid uluhiyah yang dijelaskan oleh para alim ulama. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.